Baik, akan akan kita mulai simak bersama perdana sebagai latihan persiapan disertasi. Untuk itu kepada yang terhormat Pak Aradea Perdana, kami persilahkan. Terima kasih Pak Rohman ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, kita coba untuk membahas sharing ya. Kalau di sini mungkin saya lebih cenderung sharing lah. Sharing tentang usulan penelitian. Nah, dalam usulan penelitian ini saya sebenarnya mengambil judul di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Tapi kemarin ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Azhar itu saya ada arahan kenapa nggak di sekolah kesehatan, jangan di ekonomi saja katanya. Karena memang di kesehatan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan, terutama terkait dengan judul yang saya ampu di sini ya. Nah ini alasan pertama ini berkaitan dengan judul. Nah ini pasti nanti mungkin Bapak dan Ibu juga akan menghadapi pertanyaan yang sama. Biasanya dari promotor akan menyatakan kenapa mengambil judul ini, alasannya apa, lalu ada fenomena apa. Nah ini kita kembali lagi ketika penjelasan Prof. Azhar pada saat itu ya, di mana yang pertama ada 4 alasan kenapa kita memilih judul tersebut. Yang pertama itu alasan yang pertama karena adanya gap lokus. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita berbicara permasalahan, maka kita harus menemukan dulu masalah utama dari penelitian yang kita lakukan ini apa. Nah, di sini permasalahan utamanya adalah bahwa kinerja dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di wilayah L2 Dikti 4 Jawa Barat ini, Jawa Barat dan Banten ya, ini masih belum optimal. Nah, apa yang belum optimalnya? Yang belum optimalnya itu adalah kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi seperti pengajarannya, lalu dari ada penelitian, pengabdian dan lain sebagainya yang masih belum maksimal. Selain itu, kinerja dosen juga diukur dari kompetensi, ya, capaian dosen dan lain sebagainya. Nah, ini terdapat permasalahan atau fenomena yang begitu kompleks di dalam kinerja dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini. Yang berikutnya, faktor yang kedua adalah ditemukannya adanya gap teori. Nah, jadi ada penelitian-penelitian sebelumnya yang memang sudah banyak membahas terkait dengan permasalahan ini, tetapi belum banyak yang atau belum secara komprehensif membahas tentang literasi digital. Nah, ini sehingga ada gap teori ya, ada gap teori, ada permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah diungkap tetapi belum sempurna. Nah, dalam penelitian ini kita coba kaji dengan tambahan yaitu literasi digital. Dan yang ketiga adalah adanya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan variabel-variabel X ya. Dari sini kepemimpinan visioner yang belum optimal, budaya mutu yang belum berjalan optimal, kompetensi dosen yang belum optimal, literasi digital dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini. Nah, kita akan bahas masuk ke ranah di bab 1. Nah, di dalam bab 1 ini terbagi menjadi 3 bagian. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, di dalam penelitian ini atau di latar belakang ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian yang membahas permasalahan secara umum. Nah, bahasan permasalahan secara umum di sini kita bebas menjelaskan dulu terkait dengan fenomena masalah yang terjadi secara luas. Yang berkaitan dengan apa tentunya kalau di sini karena penelitian variabel Y-nya itu adalah kinerja dosen dan bergerak di bidang pendidikan, maka kita membahas dulu berkaitan dengan ranah di bidang pendidikan dan juga kinerja
dosen. Nah, kita lihat di sini ada perguruan tinggi adalah lembaga dan lain sebagainya. Lalu ada masukan di sini, ini ada landasan normatif Bapak dan Ibu jangan lupa. Jadi ketika kita berbicara di bab 1 itu di gambaran umum atau menjelaskan tentang fenomena masalah secara umum, kita jangan lupa menyelipkan yang namanya landasan normatif. Nah, landasan normatif ini sebagai poin utama nanti terjadinya suatu gap masalah. Nah, karena di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi dan Pelaksanaan Perguruan Tinggi mengacu pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pendidikan serta pengabdian masyarakat. Lalu masuk juga pada UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini berkaitan dengan apa normatifnya? Yaitu berkaitan dengan kinerja dosen tadi. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika kita berbicara berkaitan dengan gambaran umum atau landasan normatif, ini harus mengacu pada variabel Y yang kita teliti. Jadi kalau variabel Y yang kita teliti adalah saya kebetulan di sini adalah kinerja dosen, maka undang-undang yang masuk ke sana itu harus berkaitan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan kinerja dosen tersebut. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya. Saya jelaskan di sini ada untuk menerima keilmuan pada masa, tapi juga menyatu di dharma, penelitian, pengembangan, proses belajar, karena itu meningkatkan mutu pendidikan dosen, mengembangkan peranan dan kedudukan kunci dalam suatu perguruan tinggi. Nah, kita membahas lagi di sini pandemi COVID manusia tidak waktu mempersiapkan respon. Salah satu faktor terdampak adalah pendidikan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang tidak siap. Nah, di sini kita mulai menjelaskan permasalahan yang terjadi, permasalahan secara umum. Bahwa ada banyak perguruan tinggi yang tidak siap. Lalu adanya mitigasi ya yang menyebabkan kritik terhadap operasional, di mana ada ketidaksiapan akademik, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan secara online. Ini menjadikan banyaknya kritikan-kritikan terhadap perguruan tinggi. Nah, ada juga yang menyampaikan dalamnya bahwa katanya pandemi COVID ini pada dampaknya operasional perguruan terlihat pada seluruh tahapan siklus hidup mahasiswa mulai dari calon mahasiswa hingga alumni. Contoh yang dapat diberikan termasuk pemasaran, penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya, ini mengalami permasalahan yang sangat kompleks. Nah, jadi kita menggambarkan permasalahan dulu secara luas, apa saja sebenarnya masalah-masalah yang dialami oleh perguruan tinggi. Nah, pasca pandemi ada di sini. Nah, pemerintah melalui Kemenko PMK menyampaikan bahwa saat ini menjadi pentingnya akan kebutuhan tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan memiliki kemampuan dalam pola-pola promotif preventif COVID masyarakat sangatlah penting untuk lulusan dari perguruan tinggi ilmu kesehatan. Nah, ini alasan kita juga nanti sebagai mengambil lokus penelitian. Jadi ketika kita misalnya mau ngambilnya di sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu kesehatan, atau mungkin nanti Bapak Ibu ada yang di perusahaan apa, itu harus disertakan di dalam latar belakang ini gambaran alasan kenapa kita mengambil penelitian itu di tempat itu. Nah, contohnya seperti di sini saya mengambil bahwa pentingnya tenaga kesehatan, terutama dalam menyambut adanya permasalahan-permasalahan seperti kejadian seperti COVID ini. Nah, sehingga penting katanya untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, sangat penting memperhatikan lulusan dari perguruan tinggi ilmu kesehatan. Ini urgensi masalah kenapa penelitian ini dilakukan di sekolah tinggi ilmu kesehatan. Nah, berikutnya Ditjen Kemdikbud menyampaikan tentang perubahan kurikulum yang besar. Ini adanya muncul kurikulum MBKM yang kemudian juga menjadi permasalahan bagi kampus-kampus lain karena memang kesiapannya yang minim. Ya. Nah, ini kita jelaskan kembali. Nah, mahasiswa untuk menguasai keilmuan, model dunia kerja, kampus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil. Nah, barulah kita masuk setelah kita menggambarkan permasalahan secara umum, Bapak dan Ibu, kita coba masuk ke dalam ranah fokus kajian kita, yaitu adalah kinerja. Jadi permasalahan kinerja dosen di sini baru dimunculkan. Nah, ini ada dukungan dari penelitian sebelumnya dan juga teori-teori yang menunjukkan adanya dukungan terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Contohnya Denti dan Alin 2021 menyatakan bahwa kinerja dosen di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Nah, ini secara umum dosen juga kinerjanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
Pada tahun 2017 saja katanya memiliki data lebih dari 42% profesor di Indonesia dianggap memiliki kinerja kurang. Nah, dan hanya terfokus pada jabatan struktural, namun minim melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada masalah. Kinerja dosen ini memang bermasalah. Jadi bukan hanya ada di sekolah tinggi saja, tetapi kinerja dosen ini di sekolah tinggi kesehatan saja, tetapi hampir semua di semua perguruan tinggi dosen ini mengalami permasalahan terutama berkaitan dengan tridharma, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, sehingga ini menjadi titik fokus permasalahan yang akan kita bahas yang berkaitan dengan kinerja dosen. Nah, di sini adalah muncul gap bahwa padahal pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berkomitmen tinggi dalam menganggarkan biaya untuk menjalankan pendidikan. Pada tahun 2021 saja anggaran pendidikan digelontorkan 550 triliun atau sebesar 20% dari APBN. Yang artinya terjadi peningkatan sebesar 23,8% dibanding tahun 2016. Nah, ini kita bisa berbicara terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan gap yang terjadi ya. Nah, sementara itu masih di tahun 2021 terdapat sekitar 182,8 ribu dosen di perguruan tinggi swasta universitas beroperasi dengan anggaran yang hampir sebenarnya didorong oleh biaya kuliah. Dan siswa mendapatkan dukungan keuangan yang terbatas. Jika pun ada pemerintah untuk menghadirkan universitas maka dalam bentuk beasiswa KIP kuliah. Meski begitu pada tahun 2020 sekitar 4,46 juta masih terdapat di perguruan tinggi swasta. Nah, ini kita menggambarkan bahwa selain tadi adanya kinerja dosen yang bermasalah, ini juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah. Jadi ada gap. Pemerintah sebenarnya sudah mendorong perguruan tinggi ini untuk lebih memaksimalkan tingkat pendidikannya. Ya, salah satunya misalnya mendorong dosen untuk sekolah kembali dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya kondisi ini tidak terwujud atau belum terwujud. Nah, ini menjadi adanya gap permasalahan antara kenyataan dengan harapan yang diinginkan ya oleh pemerintah pada saat itu. Nah, kita lihat di sini ada data, kita munculkan data-data yang berkaitan dengan sekolah tinggi apa saja yang kita teliti. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu juga boleh menjadi acuan salah satunya ketika kita melakukan penelitian itu penelitiannya dilaksanakan di mana gitu kan. Karena kinerja dosen wilayah 4 Banten misalnya. Nah, kita ada di sekolah tinggi apa? Kebetulan saya di sekolah tinggi ilmu kesehatan, maka di sini kita akan bahas semua berkaitan dengan sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ada di wilayah L2 Dikti 4, Jabar dan Banten. Nah, jadi kurang lebih ada 23 perguruan tinggi. Jadi ada 23 perguruan tinggi yang masing-masing dosennya itu nanti akan kita berikan kuesioner. Jadi kalau misalnya ada satu perguruan tinggi itu ada 40 dosen, berarti 40 dikali 23. Nah, itu kurang lebih untuk populasi penelitian yang kita lakukan ya. Nah, boleh nanti menggunakan metode sampling seperti misalnya menggunakan Slovin atau menggunakan metode lainnya untuk menentukan jumlah sampling yang diambil. Nah, ini kita mulai menjelaskan terkait dengan apa saja yang diambil ya, dari mana saja asal sekolah tinggi ilmu kesehatan yang kita jadikan sampling untuk penelitian. Nah, masih banyak. Nah, baru kita masukkan di sini. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan permasalahan secara umum tadi sudah kita bahas. Maka yang langkah selanjutnya selain normatif adalah landasan teoritis. Nah, maka di sini mulailah tantangan tersebut juga terjadi terkait pada perguruan tinggi ilmu kesehatan dengan tuntutan tersebut Indonesia masih kurang tenaga dosen, khususnya dosen di ilmu kesehatan. Nah, ini masih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan perlu ada dukungan. Jadi Bapak dan Ibu ketika berbicara permasalahan yang terjadi di dalam kajian penelitian yang kita lakukan, nah harus ada dukungan selain dukungan landasan normatif, ada dukungan landasan teoritis. Nah, kita akan membahas landasan teoritis ini. Jadi masih ada 36.000 dosen di bidang kesehatan yang belum meraih gelar S2. Itu menurut penelitian Indriani. Artinya katanya kompetensi dosen di Indonesia ini masih belum sesuai dengan harapan, sehingga kinerja tridharma dosen kita masih terbilang rendah. Nah, jadi ada dukungan Bapak dan Ibu ketika kita berbicara kinerja dosen ini nggak maksimal.
Nah, kita bisa mengatakan itu tidak maksimal, kita harus didukung sebuah teori, baik itu dari pernyataan ahli maupun dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Perguruan tinggi swasta yang bermutu dipengaruhi oleh banyak faktor kepemimpinan, rencana strategis, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat, keuangan proses manajemen dan sebagainya dari berbagai faktor yang mempengaruhi mutu tersebut tentunya tidak terlepas dari pimpinan yang visioner. Nah, di sini kita sudah mulai masuk kepada Ibu terkait dengan permasalahan atau landasan teoritis dari setiap variabel yang kita teliti. Tadi penelitian saya ini kan berkaitan dengan kepemimpinan visioner, ya, kompetensi, literasi digital, kerjasama. Nah, kita akan bahas di sini bahwa kita ada dukungan. Menurut siapa kalau pemimpin itu menjadi sesuatu hal yang sentral? Nah, itu perlu ada dukungan teorinya. Seorang pemimpin yang visioner harus memiliki kemampuan strategi dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja sebuah institusi. Nah, jadi kita berbicara kinerja dosen gak optimal ini ternyata salah satunya juga karena pemimpinnya kurang bagus, kepemimpinannya kurang bagus. Nah, ini maka dimunculkanlah teori-teori yang berkaitan dengan dukungan pentingnya kepemimpinan. Ada problematika kepemimpinan dalam sebuah masalah kepemimpinan pendidikan yang saat ini menunjukkan kompleksitasnya, baik dari segi komponen, manajemen pendidikan maupun lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan suatu pendidikan tersebut. Nah, di sini udah banyak ya. Lalu Nanus dan Benis dalam Mason 2009 menyatakan bahwa keberhasilan institusi bergantung dari kepemimpinan visioner. Jadi kita membahas semua variabel yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Nah, ini masih ada kepemimpinan, ini juga di bawahnya masih kepemimpinan. Nah, masih tentang kepemimpinan di sini ada. Nah, barulah kita masuk selain kepemimpinan tadi adanya budaya mutu. Jadi di era new normal sebagaimana dijelaskan di atas, selain kepemimpinan, budaya mutu dan kompetensi dasar dosen, dibutuhkan pula kompetensi digital atau disebut dengan literasi digital. Nah, jadi ada permasalahan yang kita ungkap juga selain tadi kepemimpinan, budaya mutu, kompetensi, maka muncul juga katanya masalah yang harus ditingkatkan itu adalah literasi digital. Nah, ini Glisten melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan pentingnya pemahaman literasi digital yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami informasi. Ya, ada dukungan-dukungan yang berkaitan bahwa pentingnya literasi digital itu. Nah, dan terakhir kita membahas tentang teamwork atau kerjasama. Karena apa? Karena kinerja kita ini dianggap belum optimal karena tadi adanya kerjasama tim yang masih minim. Maka ada dukungan teorinya lagi dimunculkan. Teamwork atau kerjasama tim menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Nah, ini muncul permasalahan-permasalahan atau dukungan-dukungan teori terkait dengan kerjasama tim. Setelah itu baru nanti Bapak dan Ibu masuk ke ranah permasalahan utama atau dukungan yang kita sebut sebagai dukungan landasan empiris. Jadi setelah kita membahas tadi tentang teori-teori yang mendukung penelitian kita yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, bahwa kinerja dosen itu dipengaruhi oleh banyak faktor katanya. Faktor yang utamanya tadi dukungannya ada kepemimpinan, ada faktor budaya mutu, ada faktor literasi digital, ada faktor kerjasama tim dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas bahwa adanya permasalahan itu karena permasalahan tadi didukung oleh landasan teoritis atau adanya teori-teori yang mendukung penelitian kita, maka kita pun harus membuktikan bahwa penelitian yang kita lakukan ini ada masalah. Maka untuk bisa membuktikan itu ada masalah atau tidak, hal yang paling utama itu adalah dengan melakukan pra-survei untuk mendapatkan data-data empiris. Jadi Bapak dan Ibu ini harus melakukan yang namanya pra-survei. Ini biasanya kalau di DIM itu pra-survei itu menjadi hal yang wajib. Nah, penulis melakukan penelitian untuk mendukung permasalahan yang ada melakukan survei kepada 30 dosen yang berasal dari 5 perguruan tinggi ilmu kesehatan di L2 Dikti 4.
Nah, jadi ini jawaban dari hasil prasurvei yang sudah dilakukan ya, berkaitan dengan variabel X1 kepemimpinan. Nah, ini dapat hasilnya, lalu kita bahas di bawahnya. Yang kedua, kita lakukan prasurvei berkaitan dengan budaya mutu, karena variabel X2-nya adalah budaya mutu. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan kompetensi prasurveinya. Kompetensi karena variabel X3 kita kompetensi. Yang keempat, X4-nya adalah literasi digital, dan yang terakhir itu ada kerjasama ya, survei kerjasama dan tabel Tridharma perguruan tinggi ini sebagai data empiris untuk kinerja. Nah, jadi ada dukungan-dukungan yang berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas sampai akhirnya baru kita masuk ke dalam pengambilan judul. Jadi Bapak dan Ibu, untuk latar belakang sebenarnya di bab 1 ini ada pokok 3 bahasan utama, yaitu yang pertama adalah landasan normatif, tadi berkaitan dengan undang-undang dan juga aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua itu adanya dukungan landasan teoritis berkaitan dengan teori-teori yang mendukung penelitian kita, dan terakhir adanya landasan empiris, yaitu adalah data-data yang kita peroleh untuk menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam lokasi yang kita teliti. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi setiap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan itu ternyata masih mengalami berbagai macam permasalahan berkaitan dengan variabel yang saya ajukan, yang saya teliti. Maka dari itu kita bisa mengajukan judul. Nah, berbagai temuan permasalahan kinerja dosen perguruan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi mengacu pada pembahasan di atas. Nah, sehingga kita dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka kita rumuskan sebuah judul, yaitu pengaruh kepemimpinan visioner, budaya mutu, kompetensi literasi digital, dan terhadap kerjasama, lalu implikasinya terhadap kinerja dosen. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini, permasalahan-permasalahan yang sudah diungkap tadi berkaitan dengan titik sentral kita, yaitu kinerja dosen. Nah, kinerja dosen ini kenapa bermasalah? Karena faktor utamanya adalah kerjasama tim yang belum efektif atau belum maksimal, yang dipengaruhi oleh kepemimpinan visioner, budaya mutu, kompetensi, dan literasi digital. Maka inilah judul penelitian yang diajukan dalam seminar proposal. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk identifikasi masalah ini adalah biasanya dibuat 2 kali rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 10, berarti harus membuat identifikasi masalahnya ada 20. Nah, di sini kurang lebih ada masih 13 ya. Nah, saya ini masih kurang. Jadi harus ada kurang lebih itu sampai 20 identifikasi masalah. Jadi kalau identifikasi masalah itu harus 2 kali rumusan masalah. Nah, ini ada batasan masalah. Nah, ini hanya membatasi permasalahan yang kita lakukan, lalu unit samplingnya menggunakan apa, teknik samplingnya. Nah, ketika kita membicarakan rumusan masalah ini bagi yang kuantitatif, yang pertama itu kita dilakukan secara secara keseluruhan ya, menyeluruh dulu, jangan parsial dulu gitu ya, tapi secara keseluruhan. Nah, misalnya di sini bagaimana kepemimpinan visioner, budaya mutu, perguruan tinggi, kompetensi literasi digital dosen, dan perguruan tinggi ilmu kesehatan, ini keseluruhan. Kedua, bagaimana kerjasama. Nah, masuk jadi dari variabel X1, X2, X3, X4 masuk dulu yang pertama, lalu bagaimana kerjasama tim, karena Y kita adalah kerjasama tim, dan Z-nya kita adalah kerja kinerja. Jadi bagaimana kinerja. Nah, sama nanti yang keempatnya setelah itu baru secara simultan dulu. Nah, seberapa besar pengaruh simultan dari kepemimpinan visioner, budaya mutu, kompetensi literasi digital terhadap kerjasama. Nah, seberapa besar baru kita buat yang parsialnya, seberapa besar kepemimpinan visioner terhadap
kerjasama tim. Seberapa besar budaya mutu terhadap kerjasama. Seberapa besar kompetensi dosen terhadap kerjasama. Seberapa besar literasi dosen terhadap kerjasama. Seberapa besar dampak kerjasama terhadap kinerja dosen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk penelitian di bab 1 ya. Kalau ini mengikuti saja kalau untuk apa tujuan penelitian itu dia mengikuti dari rumusan masalah ya. Nah, sisanya ada manfaat dan penelitian ini silahkan saja Bapak dan Ibu nanti yang bisa digunakan ya. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk pembahasan di bab 1. Nah, kurang lebihnya mungkin nanti bisa kita diskusikan sama. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan juga atensinya dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan applause buat Pak Aradia. Silahkan. Iya. Ada applause, mana applause-nya? Ya, Tok. Baik, season 1 sudah kita dengarkan bersama paparan bab 1. Pada kesempatan ini Pak Aradia sudah curi star ya, sudah ngelobi ya, luar biasa. Nah, sekarang adalah season 2 yaitu untuk bertanya ya. Sebelum ya, silakan bubar. Silakan Bu Marianti, mangga. Assalamualaikum Pak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak Dea. Ya. Selamat atunya udah sampai tahap ini, saya mah belum tuh. Ini juga saya coba masih meraba-raba Bu, masih mencoba-coba aja. Karena ini juga formatnya belum sempurna. Jadi ada format baru sekarang itu di perguruan tinggi kita di Unpas itu untuk bab 1 itu ada pengembangan lagi. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang memang perlu kita sempurnakan nanti. Ya, gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan silahkan. Enggak sih, cuma nggak akan nanya. Kalau berarti tentang itu sekolah kesehatan, berarti saya dong ya bisa jadiin sampel. Ya, bisa. Nah, salah satunya mungkin nanti Ibu juga bisa jadi narasumbernya atau bisa menjadi respondennya. Sama Pare itu. Sama Pare kan salah satunya Stikas Immanuel ya. Saya bukan mau tanya Pak Dea. Nah, gimana Pak, boleh. Istilah yang Pak Dea pakai itu sekolah tinggi ilmu kesehatan sama perguruan tinggi kesehatan. Kalau pendapat saya sih lebih baik perguruan tinggi kesehatan, karena seperti di kami kan bukan sekolah tinggi Pak, tapi institut. Nah, tapi memang ada bentrok juga dengan misalnya ada yang universitas tapi punya kejuruan ilmu kesehatan gitu kan ya. Misalnya universitas tuh kayak Boromius itu punya jurusan kesehatan tapi dia bentuknya banyak ya universitas. Kalau kayak kami misalnya tadi kan nyebutnya hanya sekolah tinggi ya, tapi contoh di kami misalnya itu Pak ada beberapa institut apa itu masuk ke yang disurvei atau enggak, itu aja Pak Dian. Oke. Baik, terima kasih. Ya sebenarnya gini Pak Re, jadi ketika kita menentukan sebuah lokus itu harus homogen. Jadi kalau universitas harus universitas semua, institut harus institut semua. Jadi sekolah tinggi harus sekolah tinggi semua. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan nih, misalnya terjadi nanti ada sekolah tinggi yang berubah menjadi institut seperti Mahardika gitu ya, berubah dari sekolah tinggi menjadi institut, itu otomatis akan kita coret, akan kita keluarkan dari sampling. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya penelitian itu harus homogen. Jadi apa yang menjadi responden kita harus homogen. Nah, contoh juga ini berkaitan bagi dosennya. Dosennya ini yang saya teliti ini adalah dosen-dosen yang memang bukan DPK, tapi adalah dosen-dosen yang sifatnya tenaga tetap yayasan. Jadi itu, jadi homogen sifatnya Pak Rey. Begitu. Jadi mungkin kalau untuk institut tidak disertakan. Oke, siap. Baik, kita coba Pak Ade, ada yang mau ditanyakan Pak Ade? Ada, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Pak Ade, Pak Hendra, Bu Monika, Pak Jasman, Pak Padil.
Pak Dea berarti boleh tanya ya, kata Pak Dea. Jadi kalau misalnya yang homogen itu, kalau misalnya saya rumah sakit, kalau RSUD semua misalnya gitu ya Pak? Betul, betul, betul. Kalau kuantitatif Pak, kalau kuantitatif mah mungkin lah. Kalau RSUD tipenya juga kan ada RSUD kelas apa, kelas A, kelas B, kelas C gitu. Harus sama. Oh ya, nuhun Pak, maksudnya Pak. Ya, sama-sama, Pak Rey. Pak Dea, saya juga sama, hampir sama sih pertanyaannya kayak Pak Nah, Rey. Saya Heeh. kan mau penelitian tentang ini, berarti harus rumah tentang sakit. tenaga ahli teknologi laboratorium tuh. Tapi memang kan dia disingkatnya ATLM tuh, TTLM sekarang perubahan Ya, Permenkes yang baru itu kan jadi TTLM bukan ATLM. Nah, terus betul. udah di situ ada kan yang TTLM di rumah sakit, terus di puskesmas sama di labkes. Berarti kan harus homogen ya, pilih salah satu aja ya. Betul, pilih salah satu aja, Bu. Karena gini, kenapa harus homogen? Karena nanti pertanyaan yang kita ajukan itu harus sesuai. Nah, makanya nanti jangan sampai begini. Pertanyaan itu diajukan misalnya berkaitan tadi ya dengan misalnya dosen yang negeri ini atau dosen yang sifatnya DPK. Ketika ditanyakan ke dosen yang yayasan, belum tentu dia mendapatkan hal itu gitu. Makanya harus ada homogen itu di situ, harus homogen itu respondennya untuk menghindari hal-hal yang sifatnya nanti malah menjadi bias. Itu kan kalau misalnya ya kayak tadi ibu ada tenaganya yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, kan akan berbeda ya kondisinya yang di rumah sakit dengan yang di puskesmas gitu Bu. Nah, terus udah gitu rumah sakitnya juga kan ada tipe A, B, C, berarti Ya harus betul. homogen juga ya. Oh, makin Harus sedikit ya. sama rumah sakitnya ya. Apa beda tugasnya gitu Barianti? Enggak kan sama mungkin ya? Sama, tapi kan Biasanya kalau fasilitasnya Pak. kondisinya ya, kondisi situasinya apa Kondisinya dan kelasnya fasilitasnya yang nantinya akan berbeda Bu. Wah, harus nyari data itu ya. Iya, harus ada datanya itu. Memang di dalam sebuah penelitian itu kalau nanti kita tidak homogen, nah itu akan kesulitannya ketika nanti pengolahan datanya biasanya terjadi pertanyaan yang jomplang. Ada yang satu ditanya segini, jawabannya kemana gitu kan, jadi nggak sesuai. Gitu. Tapi kalau misalnya tentang kompetensi pribadi dia, jadi gimana ya? Kompetensi pribadi nggak masalah Bu. Kalau kompetensi, kalau judulnya misalnya berkaitan dengan hal yang umum bisa dijelaskan diambil, tapi kalau misalnya kayak saya kinerja dosen, nah itu kan tidak bisa semua digeneralkan karena kalau kinerja dosen itu kan ada dosen yayasan, ada dosen DPK yang memang tugas dan fungsinya juga berbeda, memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda juga. Kalau misalnya tentang kompetensi, tapi kan tentang misalnya ke pengetahuan dia tentang tindakan pengambilan darah atau plebotomi misalnya kan sebetulnya niatnya sih untuk pribadi ya. Tapi ternyata kan si TTLM itu kan ada tempat kerjanya tuh yaitu ada puskesmas, ada rumah sakit, terus rumah sakitnya juga beda-beda gimana ya? Beda-beda karena kan pasti gini Bu, ketika ibu menanyakan yang di mungkin kalau yang di rumah sakit tindakannya ada yang seperti itu, di puskesmas belum tentu Bu. Tapi kalau misalnya Mas dia ada ngambil SOP, darah kok Bu. ya ngambil darah kan memang sebetulnya bisa general sama prosesnya tuh Bisa. itu aja gitu Kalau nggak itu bisa. mungkin hampir semua tenaga medis ya yang mungkin yang berkaitan di bidang itu pasti melakukan itu. Nah itu ya yang bikin bingung ya. Nah Iya itu tuh. tapi nggak apa-apa. Nanti misalnya kalau ibu mau mengambil juga itu nanti bisa dikonsultasikan juga ke promotornya apakah memang harus boleh dijeneralkan atau nggak, cuman lebih enaknya lagi itu ya ngambilnya dari satu Homogen ya. instansi yang sama lah gitu. Ya tur nuhun Pak Dea. Sami-sami Ibu atur nuhun. Ya silakan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
silakan Bapak dan Ibu kita diskusi saja. Baik ya, Pak Radia, kalau memang dari online tidak ada yang bertanya lagi, di sini ada pertanyaan ini dikaitkan dengan disertasi, bagaimana basic risetnya atau applied risetnya terhadap penelitian penerapan seperti apa nih? Jadi maksudnya apakah disertasi ini dikaitkan dengan penelitian dasar dan penelitian penerapan nih dalam dunia dunia rumah sakit apa dunia dosen nih seperti apa nih yang mendasar dan penerapannya? Kalau yang biasanya kalau yang kayak gini ya, penelitian yang kita lakukan ini ya sebenarnya disertasi yang kita lakukan ini lebih ke arah misalnya di gap locus sih. Nah, kalau terapan itu kan penelitian terapan itu lebih ke cenderung ke satu permasalahan secara spesifik khusus. Nah, kalau ini kita lebih ke hal yang sifatnya general. Jadi contoh kayak misalnya kinerja dosen di sini lebih membahas ke dalam kinerja dosen terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Sebenarnya. Nah, kalau mungkin tadi seperti yang penelitian Bu Barianti itu masuknya ke penelitian terapan tuh yang berkaitan dengan kompetensi tadi. Nah, itu bisa juga diangkat sebagai penelitian terapan dan juga mungkin bisa jadi studi kasus nantinya. Nah, contoh misalnya Bu Barianti tadi berkaitan dengan kompetensi dalam pengambilan darah ya dari perawat dan lain sebagainya mungkin seperti itu. Nah, itu bisa menjadi penelitian studi kasus atau kita disebut juga dengan penelitian terapan seperti itu. Cuman kalau di sini penelitian yang saya ini sifatnya mungkin lebih ke penelitian yang general yang umum, Pak. Kalau gitu isunya apa nih? Kan kinerja dosen nih, berarti ada masalah apa nih dengan diangkatnya sebuah disertasi penelitian ya. Ya. Oke. Nah, isunya yang kita angkat di sini adalah kinerja dosen yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Seperti misalnya pengajaran yang kurang optimal ya, lalu dosen yang masih minim, lalu pengabdian masyarakat dosen juga yang masih minim. Ini yang menjadi sentral permasalahan yang dikaji dalam buah penelitian. Jadi sebenarnya penelitian disertasi kita ini untuk membahas sebuah fenomena masalah itu sangat berkaitan dengan tugas pokok dari variabel Y yang kita teliti. Nah, di sini tugas pokok seorang dosen adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, sehingga permasalahan inti dari apa yang dibahas di dalam disertasi ini adalah adanya ketidakmaksimalan atau optimalnya dosen dalam menjalankan perannya, terutama dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi tersebut. Gitu barangkali, Pak Rahmat. Terus berdasarkan teori-teori yang terhimpun nih dikaitkan dengan dosen pengajaran, biasanya kan suka ada gap di lapangan nih. Kira-kira apa nih gapnya? Nah, kalau di lapangan misalnya terjadi suatu gap, contoh dalam kinerja dosen misalnya ada dosen-dosen yang mengampu satu mata kuliah, tetapi misalnya bidang keilmuannya atau disiplin ilmunya bukan atau tidak sesuai dengan mata kuliah yang dia ampu. Ini yang berkaitan dengan pengajaran. Sebagai salah satu contoh misalnya, ada mata kuliah yang harusnya diajar oleh lulusan jadi magister komputer misalnya. Kayak di UTB nih misalnya ada mata kuliah misalnya rekayasa perangkat lunak atau sistem informasi misalnya. Nah, ternyata yang mengajarnya itu bukan lulusan MKOM gitu, malahan mungkin misalnya lulusannya sarjana ekonomi atau magister manajemen gitu. Nah, sehingga di sini ada ada gap permasalahan yang mungkin terjadi adalah orang yang mengajar tersebut menjadi tidak maksimal hasilnya atau pengajarannya tidak sesuai atau tidak menyampai sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu kalau kita berbicara dari ranah pengajaran. Jadi ada permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satu contohnya misalnya tadi dosen yang mengajar mengampu satu mata kuliah, misalnya dia mengampu mata kuliah manajemen keuangan, tapi ternyata dia bukan lulusan seorang magister
keuangan gitu. Dia malah misalnya magister sumber daya manusia, sehingga apa yang disampaikannya ternyata tidak sesuai dengan poin-poin yang diharapkan. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Yang kedua juga mungkin dosen juga tidak akan maksimal dalam mengajar. Bisa jadi misalnya dia banyak ilmu yang tidak paham, mahasiswa tidak nyaman dengan cara pembelajarannya karena banyak skip dan lain sebagainya. Nah, dari segi penelitian juga sama. Kita banyak menemukan dosen ini menelitinya kurang, Pak. Nah, salah satunya misalnya kita lihat hampir di semua perguruan tinggi ini dosen melakukan penelitian itu sangat minim. Nah, adapun dosen melakukan penelitian ini biasanya adalah tesis mahasiswa, disertasi mahasiswa dirubah jadi penelitian, tapi tidak melakukan penelitian secara maksimal, secara ideal untuk melaksanakan penelitian tersebut, sehingga apa yang terjadi? Sehingga dosen ini ketika dihadapkan dalam penelitian mereka juga masih bingung. Kita Apa mah sebenarnya nyindir saya harus bagaimana melakukan penelitian itu, tahapan-tahapannya masih bingung, lalu untuk publikasinya masih bingung, mereka masih belum mampu lah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam undang-undang guru dan dosen tersebut. Dan yang ketiga, secara pengabdian masyarakat, nah ini yang masih banyak saya temukan juga di berbagai perguruan tinggi, dosen masih sangat minim sekali untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, biasanya ini terkendala karena misalnya mungkin karena dosen tadi kurang adanya waktu untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat, lalu juga mungkin keterbatasan keilmuannya, sehingga apa yang dilakukannya itu hanya sebatas mengajar saja, tapi kedua aspek seperti penelitian dan pengabdian ini nyaris hampir tidak tersentuh. Nah, seperti itu mungkin barangkali Pak Rahman. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Saya tertarik nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aradia nih. Tapi jadi teringat dengan yang disampaikan oleh Profesor Sidik ya, dikaitkan dengan novelty nih. Kira-kira apa kontribusi kebaruan nih dalam disertasi ini? Nah, di dalam sebuah disertasi atau kita berbicara sebuah novelty, berarti kita berbicara tindak lanjut dari apa yang baru dari penelitian yang kita lakukan. Nah, kalau kita melihat dari beberapa penelitian sebelumnya, ini rata-rata penelitian yang ada itu tidak membahas pada literasi digital. Nah, dalam penelitian ini kita menyempurnakan bahwa sebenarnya kinerja dosen itu tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan, budaya mutu, kompetensi dosen saja dan kerjasama tim, tetapi perlu juga ditunjang oleh literasi digital yang mumpuni. Nah, ini yang menjadi satu keterbaharuannya. Kenapa? Karena kalau selama ini banyak anggapan bahwa dosen itu yang penting kompetensinya bagus, kepemimpinannya bagus, ditunjang dengan budaya mutu, pendidikannya bagus, kerjasama timnya oke, dan lain sebagainya. Tapi di era 4.0 saat ini, hal itu saja tidak cukup. Nah, maka perlu ada pengembangan lagi. Salah satunya adalah dosen itu harus punya kemampuan literasi digital yang lebih baik. Apalagi di era digitalisasi saat ini, informasi itu begitu cepat. Nah, maka dosen juga harus dia bisa mendapatkan informasi sedemikian cepat, maka dia dibutuhkan kemampuan literasi digital yang tinggi. Maka novelty dari disertasi yang ada di sini adalah munculnya suatu gagasan baru bahwa setiap dosen itu diharuskan nanti ke depan dia harus memiliki literasi digital yang baik. Itulah kontribusi dari penelitian mungkin yang dilakukan dalam disertasi ini. Iya, dan pertanyaan yang paling terakhir nih dikaitkan dengan ruang lingkup, dikaitkan dengan keterbatasan penelitian dan bagaimana cara melakukan pengambilan datanya. Nah, ruang lingkup penelitian yang kita lakukan di sini adalah yang pertama, ruang lingkupnya adalah mengkaji penelitian ini, melakukan penelitian di dosen-dosen perguruan tinggi swasta ya. Jadi sekolah tinggi ilmu ekonomi swasta, sekolah tinggi ilmu kesehatan yang swasta yang ada di wilayah L2 Dikti 4, Jabar dan Banten. Nah, cara pengambilan data yang dilakukan ada 3. Yang pertama itu dengan kuesioner. Yang pertama itu menggunakan kuesioner. Yang kedua dengan wawancara. Nah, jadi setelah kita membuat kuesioner tersebut disebar ya di
dapatlah diperoleh jawaban dari narasumber. Lalu ada juga metode selanjutnya, itu adalah wawancara. Nah, wawancara ini dibutuhkan untuk nantinya memverifikasi apakah jawaban-jawaban dari responden ini sudah benar-benar ideal atau sudah benar-benar mewakili kondisi yang terjadi sebenarnya, atau justru sebaliknya, malah mungkin jawaban dari narasumber ini justru perlu ditolak gitu. Nah, ini yang maka dimunculkan adanya wawancara dengan para ahli. Dan yang terakhir, untuk mengambil sampling ini atau mengambil database ini adalah dengan studi perpustakaan, yaitu adalah meminta data-data dari perguruan tinggi yang terkait dengan kinerja dosen di tempat mereka bekerja. Sehingga didapatkanlah data empiris, baik data empiris dari sekolah tinggi yang bersangkutan maupun tadi lewat dengan survei lapangan. Nah, seperti itu barangkali Pak. Baik, terima kasih Pak Aradia yang sudah begitu semangat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke seksi 3, yaitu penilaian, di mana penilaian dilakukan oleh para peserta. Untuk cara penilaian dari mulai angka 50 sampai 100. Diberi kesempatan kepada Bubar, silahkan mau memberikan penilaian berapa? Siap, mangga. Baik, Bubar, tidak ada suaranya. Pak Ray? Saya ngasih nilai era. Berapa nilainya Pak Ray? Era ngasih nilai, orang bertanya. Tidak, ya mah biasa Pak Ray. Silahkan aja berikan nilai Pak Ray. Simulasi ini mah. Simulasi. Bagus. Berapa? 100 Iya. apa 90? 80 Eh, berapa? 80 lah, soalnya saya nggak disurvei sekolah saya. Oh, baik, baik. Baik, baik. Terima kasih Pak Ray. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ade. Pak Ade, belum ada suaranya. Pak Hendra. Bu Monika. Pak Jasman. Ya, Bu Monika silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Rahman dan juga Pak Radea yang sudah memberikan insight-nya dan juga membantu kita semua dalam percepatan disertasi ini. Saya juga apresiasi Pak Radea lah semangatnya gitu ya. Saya yang kayaknya masih jiwa muda aja, masih kalah jauh gitu. Nah, kalau untuk Nuhun Ibu, nuhun. Sama-sama belajar kita mah. ya betul. Kalau untuk skor sih mungkin kalau nilai itu kan cuma angka mungkin ya Mbak Dea. Tapi kalau yang saya lihat dari segi pemaparannya udah sangat jauh masuk gitu ya, udah masuk ke dalam keterbaruannya dan juga fokus penelitiannya itu ada di mana dan arahnya tuh mau seperti apa. Nah mungkin kalau dari saya sih angkanya 90 ya, karena kalau 100 kesempurnaannya milik Allah. Gitu, terima kasih Pak Dea, Pak Rahman sekali lagi. Sami-sami Ibu. Ya, Nuhun, baik ya. nuhun, Ibu. Bu Monika luar biasa sekali ya, Bu Monika ya. Kita berikan applause Bu Monika. Selanjutnya di sini ada Pak Padil. Ya Bang, Ya, saya gimana juga Pak Padil hasil sepakat paparan? dengan Bu Monika ya. Kalau memang untuk skor ini karena kesempurnaan hanya milik Allah, berarti saya berikan nilainya 99. Wah. Eta mah power eta mah Mantap pisannya. Baik, baik. Terima kasih luar biasa. Di sini ada Bubar. Bubar mau memberi komentar? Nah, kalau saya sih sama kayak Pak Fadli. Kalau 100 mah kan milik Allah ya. Saya mah jadi 95 karena mau 99 tapi curi start. Jadi kan udah 95 we pada ya. Ya, baik. Jangan curi star. Ya, baik. Di sini ada Pak Dika. Pak Dika Sulaiman. Silakan Pak Dika mau memberikan nilai berapa nih? Iya, 90. Ya, baik. Kalau dari saya mah nilainya 100. Ya, 100 ya. Nuhun, Pak. Baik.
Ibu dan Bapak, hadirin sekalian semuanya, alhamdulillah rangkaian acara sudah lancar dan ini adalah perdana. Mungkin nanti di bulan habis Lebaran ya, Ibu dan Bapak ada yang memang siap dan ingin berminat presentasi, dipersilahkan ya. Tentunya kami sebagai panitia percepatan pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan sampai ketemu kembali di acara yang sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Rohman. Waalaikumsalam. Ya.